pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian pada pagi ini? Baik ya? Ini kelas 9B. Oh baik. Ini pertemuan pertama kita di semester 2 ini ya. Jadi di sini Bapak mengajarkan tentang mata pelajaran sejarah. Jadi sebelum saya masuk ke materi, saya perkenalkan nama dulu. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Aldi Nur, biasa dipanggil Bapak Aldi. Saya mengajar di sekolah ini sudah kurang lebih 2 tahun lah. Jadi mungkin sudah dari teman-teman kalian sudah banyak yang mengenal Bapak. Jadi sebelum terlalu banyak bertele-tele, saya langsung saja absen dulu sebelum masuk materi. Ya, saya rasa semuanya hadir. Jadi langsung saja kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini. Itu proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama itu latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Sebetulnya Kekaisaran Romawi mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Kaisar Octavianus Augustus, di mana kekuasaannya hampir meliputi seluruh Eropa, Afrika Utara dan Afrika Barat. Namun setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi ini pada tahun 476 Masehi mengakibatkan pada kemunduran jaringan dagang antara Asia dengan Eropa yang mengakibatkan kehidupan wilayah tersebut semakin merosot. Zaman kemunduran ini disebut dengan istilah zaman ke-8 yang membuat tatanan hidup bangsa-bangsa Eropa menjadi kacau balau. Perang Salib atau Perang Suci. Perang Salib merupakan perang yang melibatkan masyarakat dari Eropa melawan Turki, Seljuk dan Arab. Perang ini disebut Perang Salib oleh orang Kristen dan Perang Suci oleh orang Muslim. Perang ini berlangsung selama 200 tahun dan terbagi menjadi 7 periode. Perang ini disebabkan karena perebutan kota Yerusalem. Akhirnya kota ini dapat direbutkan kembali dari tangan Raja Kristen yang telah berkuasa selama 100 tahun dalam Perang Kittim. Pahlawan Islam yang terkenal ini bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Adapun beberapa faktor penyebab perang salib. Yang pertama yaitu adanya larangan bagi peziarah Kristen untuk mengunjungi Yerusalem. Kemudian yang kedua, merebut Spanyol yang telah 7 abad dikuasai oleh dinasti Umayyah. Kemudian yang ketiga itu Paus Urbanus berusaha untuk mempersatukan kembali gereja Roma dengan gereja di Romawi Timur seperti di Konstantinopel, Yerusalem dan Alexandria. Kemudian dampak dari perang salib ini ada 2, yaitu yang pertama, jalur perdagangan Eropa dan Timur Tengah menjadi terputus. Kemudian yang kedua, bangsa Eropa mulai mengetahui kelemahan dan ketertinggalan mereka dari orang-orang Islam dan Timur, sehingga mereka mencoba untuk mengejar ketinggalan itu dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara besar-besaran. Kemudian dampak yang ketiga itu adanya motif balas dendam di kalangan orang-orang Kristen terhadap orang Muslim karena kekalahannya dalam peperangan dunia Timur dalam rangka menguasai jalur perdagangan. Kemudian jatuhnya Konstantinopel ke umat Islam pada tahun 1453. Khalifah Ustamiyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel yang sebelumnya termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Romawi, Byzantium. Jatuhnya Konstantinopel ini dipimpin oleh Sultan Muhammad II dan menimbulkan kesulitan bagi bangsa Eropa khususnya dalam bidang perdagangan. Penjelajahan samudera bangsa Eropa terkenal dengan kemahirannya dalam pelayaran. Selain itu, dalam pencarian rempah-rempah hingga pemburuan mutiara dari timur, ada juga faktor yang mendorong penjelajahan samudera, yaitu yang pertama, adanya semangat penaklukan terhadap orang-orang yang beragama Islam. Yang kedua, jatuhnya Konstantinopel, ibu kota imperium, ke tangan dinasti Utsmani Turki. Yang ketiga, adanya keinginan mengetahui lebih jauh mengenai rahasia alam semesta, keadaan geografi dan bangsa-bangsa yang tinggal di bumi. Mungkin sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang belum dipahami tentang faktor penyebab perang salib atau bagaimana dampak dari perang salib? Kalau tidak ada, saya melangkah ke pembahasan kita yang kedua, yaitu proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Mungkin ada yang sudah mengetahui bagaimana proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia? Kalau tidak ada, Bapak bacakan materinya. Kalau tidak dipahami, baru tanyakan. Proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia itu pada permulaan abad pertengahan, orang-orang Eropa sudah mengenal hasil bumi dari dunia timur, terutama rempah-rempah dari Indonesia. Dengan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453, mengakibatkan hubungan perdagangan antara orang Eropa dan Asia Barat terputus. Hal ini mendorong orang-orang Eropa
mencari jalan sendiri ke dunia timur untuk mendapatkan rempah-rempah yang sangat mereka butuhkan. Melalui penjajahan samudera, akhirnya bangsa-bangsa Barat berhasil mencapai Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa Barat Indonesia pada mulanya lewat konstitusi perdagangan. Konstitusi perdagangan tersebut berusaha untuk menguasai perdagangan rempah-rempah Indonesia melalui praktik monopoli. Masuknya bangsa Portugis ke Indonesia, bangsa Portugis telah berhasil mencapai India pada tahun 1498. Bangsa Portugis berhasil mendirikan kantor-kantor dagangnya di Goa pada tahun 1509. Kemudian pada tahun 1511 di bawah pimpinan de Albuquerque Portugis berhasil menguasai Malaka. Dari Malaka di bawah pimpinan Abril tahun 1512, Portugis telah sampai di Maluku dan diterima baik oleh Sultan Ternate yang pada waktu itu sedang bermusuhan dengan Tidore. Portugis berhasil mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Selain mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, Portugis juga aktif menyebarkan agama Kristen atau Katolik dengan tokohnya yang terkenal Franciscus Xaverius. Portugis ini tidak hanya memusatkan kegiatannya di Indonesia bagian timur atau Maluku, tetapi juga ke Indonesia bagian barat, Pajajaran. Pada tahun 1522, Portugis datang ke Pajajaran di bawah pimpinan Henry Land dan disambut baik oleh Pajajaran dengan maksud agar Portugis mau membantu dalam menghadapi ekspansi Denmark. Kemudian awal tahun 1527, Portugis datang lagi ke Pajajaran untuk merealisasi perjanjian Sunda Kelapa. Adapun isi dari perjanjian Sunda Kelapa yaitu Portugis diizinkan mendirikan benteng di Sunda Kelapa. Kemudian yang kedua, Pajajaran akan menerima barang-barang yang dibutuhkan dari Portugis termasuk senjata. Kemudian yang ketiga, Portugis akan memperoleh lada dari Pajajaran menurut Kuthaini. Nah, pada tahun 1527, Portugis kembali ke Pajajaran untuk merealisasi perjanjian Sunda Kelapa itu. Namun, disambut dengan pertempuran oleh pasukan Demak di bawah pimpinan Fatahillah. Pertempuran berakhir dan namanya diganti menjadi Jayakarta, artinya pekerjaan yang jaya menang atau menang. Jaya itu artinya menang. Masuknya bangsa Spanyol ke Indonesia, kedatangan bangsa Portugis sampai di Indonesia atau Maluku segera diikuti oleh bangsa Spanyol. Ekspedisi bangsa Spanyol di bawah pimpinan Magelhaen pada tanggal 7 April 1521 telah sampai di Pulau Cebu. Rombongan Magelhaen diterima baik oleh Raja Cebu sebab pada waktu itu Cebu sedang bermusuhan dengan Mactan. Persekutuan dengan Cebu ini harus dibayar mahal Spanyol sebab dalam peperangan ini Magelhaen terbunuh. Dengan meninggalnya Magelhaen, ekspedisi bangsa Spanyol di bawah pimpinan Sebastian Elcano melanjutkan usahanya untuk menemukan daerah asal rempah-rempah. Gimana? Mungkin ada yang belum dimengerti atau apa terlalu berlarut dalam materi sehingga adalah yang belum dipahami dari pembahasan Bapak. Kalau ada silakan bertanya. Oke, kalau Anda yang bertanya, saya lanjut ke pembahasan kita itu perkembangan penjajahan Portugis di Indonesia. Pada bulan April 1511, Albuquerque melakukan pelayaran dari Goa menuju Malaka dengan kekuatan kira-kira 1.200 orang dan 17 buah kapal. Peperangan pecah segera setelah kedatangannya dan berlangsung terus secara sporadis sepanjang bulan Juli hingga awal Agustus. Pihak Malaka terhambat oleh pertikaian antara Sultan Mahmud dan putranya Sultan Ahmad yang baru saja diserahi kekuasaan atas negara namun dibunuh atas perintah ayahnya. Malaka akhirnya berhasil ditaklukkan oleh Portugis. Kemudian hubungan Ternate dan Portugis menjadi tegang karena upaya yang lemah Portugis melakukan kristenisasi dan karena perilaku orang-orang Portugis yang tidak sopan. Pada tahun 1535 orang-orang Portugis di Ternate menurunkan Raja Tabarigi pada tahun 1523 sampai 1535 dari singgasananya dan mengirimnya ke Goa yang dikuasai Portugis. Di sana dia masuk Kristen dan memakai nama Don Manuel, dan setelah dinyatakan tidak terbukti melakukan hal-hal yang dituduhkan kepadanya, dia dikirim kembali ke Ternate untuk menduduki singgasananya lagi. Akan tetapi dalam perjalanannya dia wafat di Malaka pada tahun 1545. Jadi Raja Don Manuel ini sebelum sampai di Malaka dia terbunuh di perjalanannya. Dia wafat pada tahun 1545. Namun sebelum dia wafat, dia menyerahkan Pulau Ambon kepada orang-orang Portugis yang menjadi ayah baptinya, yaitu Jordão de Freitas.
Akhirnya orang-orang Portugis yang membunuh Sultan Ternate Hairon pada tahun 1570 diusir dari Ternate pada tahun 1575. Setelah terjadi pengepungan selama 5 tahun, mereka kemudian pindah ke Tidore. Pengepungan selama 5 tahun, mereka kemudian pindah ke Tidore dan membangun benteng baru pada tahun 1578. Akan tetapi Ambonlah yang kemudian menjadi pusat utama kegiatan Portugis di Maluku. Sudah itu Ternate sementara itu menjadi sebuah negara yang gigih menganut Islam dan anti Portugis di bawah pemerintahan Sultan Ba'abula pada tahun 1570 sampai 1593 dan putranya Sultan Said Adil Berkait Shah pada tahun 1584 sampai 1506. Di antara para petualang Portugis tersebut ada seorang Eropa yang tugasnya memprakarsai suatu perubahan yang tetap di Indonesia Timur. Orang ini bernama Francis Xavier dan Santo Ignatius yang mendirikan Orde Jesuit pada tahun 1546 sampai 1547. Oke, itulah pembahasan materi kita pada pagi hari ini. Jadi mungkin sampai situ saja dulu sebelum saya mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya bagi dulu 3 kelompok. Sini kalau tidak salah jumlahnya 20 orang ya. Jadi saya bagi 3 kelompok ya. Yang kelompok pertama yaitu membahas tentang latar belakang kedatangan bangsa Eropa Indonesia. Jadi cara dicatat supaya tidak dilupa. Yang kedua itu proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Yang ketiga perkembangan penjajahan Portugis di Indonesia. Jadi tugasnya itu dikumpul pada hari Kamis minggu depan, terakhir jam 10. Saya tunggu di ruang guru ya. Atau mungkin masih ada yang belum dipahami tentang materi yang saya bawakan tadi dan pembagian kelompoknya. Kalau tidak ada, saya tutup pembelajaran kita. Jadi sebelum saya tutup, saya harap semuanya nanti dalam pertemuan kedepannya catatannya dilengkapi karena saya akan memeriksa catatannya satu persatu. Jadi mungkin itu saja karena waktu jam buru-buru ada kepentingan yang mendadak di luar jam 10 dan sekarang sudah jam 9.30, jadi saya tutup ya. Saya akhiri ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.